Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi katsiran mubaraka fi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita bisa hadir di dalam kajian yang mana kajian ini insyaallah Allah berkahi, dan salah satu hal yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu adalah majelis ilmi. Kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqrirus Sadida. Kita ambil pembahasan tentang arkanus salat, rukun-rukun salat. Karena di dalam Taqrirat agak sedikit ringkas dan lengkap, jadi kita alihkan dulu ke Taqrirat. Insyaallah kita lanjutnya di Muqaddimah. Kemarin pembahasan masih rukun-rukun sholat. Sedikit kita ulang. Jadi rukun sholat itu dari 13 terbagi jadi 4. Ada rukun qauli, fi'li, maknawi, qalbi. Rukun qauli itu yang wajib dia ucapkan bihaisu sekira-kiranya dia mendengarkan semua bacaan. Itu namanya rukun qauli yang wajib diucapkan. Rukun qauli ada 5, sedikit kita ulang, yaitu adalah takbiratul ihram yang pertama. Wajib dilapaskan Allahu Akbar, wajib. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu adalah takbir Allahu Akbar. Itu yang dikatakan takbiratul ihram. Jadi dikatakan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, dan mengangkat tangan pun sah. Yang kekeliruan mengangkat tangan tapi tidak melapaskan takbir. Ini kekeliruan paling banyak, maka tidak sah. Karena ini termasuk rukun qauli. Bihaisu sekira-kiranya cukup dia yang mendengar Allahu Akbar. Wajib. Mau jadi makmum, mau jadi imam, mau jadi masbuk, mau sholat sendirian, wajib. Mau sholat jamaah hukumnya wajib. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli. Wajib dia ucapkan terdengar sekira-kiranya bihaisu sekira-kiranya dia dengar dewek. Yusmi'a nafsahu, dia dewek lah yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Enggak sah kalau dia atau mulutnya bengkok kami. Tapi tidak ada keluar saut, tidak keluar suaranya. Kau ada baca Al-Fatihah salat? Sudah, dalam hati tidak sah. Karena rukun qauli. Yang dalam hati itu cuma satu, rukun qalbi, yaitu niat. Sudah 2. Atau dia mengucapkan tapi tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya, karena udah hilang separuh hurufnya tidak sah. Karena rukun qauli. Ini banyak kekeliruan. Yang di sini yang paling banyak kesalahan terkadang. Al-Fatihah ini rukun qauli, wajib diucapkan. Dalam hati tidak sah. Dalam hati itu adalah niat, rukun qalbi. Kalau yang rukun qauli wajib dia ucapkan, dia dengar sekira-kiranya dia sendiri mendengar. Kemudian tasawuf termasuk rukun qauli. Yang ketika lapas at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, rukun qauli, wajib diucapkan. Tidak sah kalau dia tahiyatnya cuman diem dalam hati, tidak sah karena rukun qauli. Tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal hukumnya sunnah abad. Kalau dia tinggalkan pun hukumnya tetap sah salatnya karena bukan rukun. Nah, kita nih mau cepat nih, sengaja nih kita salat maghrib tadi kita tinggalkan tahiyat awal, sah. Cuman hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Tapi tetap sah. Kemudian yang keempat, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lapas salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah dia mau pakai sayyidina, ada pakai sayyidina, cuma sunnahnya bila sunnah jamaah pakai sayyidina. Adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib dia keluarkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, keliruan kalau dia dalam hati tasanya.
Yang terakhir rukun qauli adalah wassalam, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, paling sedikitnya salam sampai kum udah cukup. Paling batas wajibnya. Warahmatullah, hukumnya sunnah. Wabarakatuh, disunahkan fi sholati zanazah. Ini kalau ada orang salam tadi, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim, sudah cukup. Menoleh itu iltifa, yumna wa yusra. Menoleh kiri kanan hukumnya sunnah. Yang wajib itu salam. Assalamualaikum. Itu batas kewajiban. Mau ditambah warahmatullah di sebelah kiri lagi hukumnya sunnah. Yang keliru, yang banyak terjadi, menoleh tapi tidak mengucapkan salam. Nah, tidak sah. Padahal menoleh sunnah, mengucapkan salam wajib. Nah, ini banyak kekeliruan di situ. Nah, ada lagi rukun fi'li. Itu rukun qauli tadi cuma ada 5. Rukun fi'li ada 6. Qiyam, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, wal qu'udu fi tasawudil akhir, dan duduk di tasawud akhir ada 6. Kemudian rukun ma'nawi yaitu 1, tertib berurutan, tidak boleh sholat langsung ruku, harus qiyam dulu, Fatihah dulu, baru sujud, i'tidal, tertib. Arkanul qalbi, rukun qalbi yaitu wahid juga 1, yaitu wahwani niat. Maka niat itu yang wajib di dalam hati, melapaskan talaffuzu, melapaskan niat hukumnya sunnah. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman. Nah, melapaskannya sunnah. Yang wajib itu dalam hati. Kapan niat? Ketika berbarengan takbir, muqarana bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Allah, sengaja salat maghrib, makmuman. Wa akbar, nah, wajibnya dalam hati. Maka yang terhitung di dalam hati, seandainya dia tadi maghrib, niatnya dilapaskannya isya, usolli fardhu isya'i, Allahu akbar, tapi di hatinya sengaja aku salat maghrib, sah tak sah? Yang terhitung di dalam hati, bukan dilapas. Melapaskannya hukumnya sunnah. Nah, sudah panjang lebar kita kemarin membahas tentang masalah niat. Itu ada beberapa derajat. Ini kalau kita ulangi lagi tidak selesai. Syarat takbir kemarin kita sudah jelaskan ya, ada 20 syarat takbir. Kemudian rukun yang ketiga sudah kemarin ya, yaitu qiyamul qadri, berdiri bagi yang mampu fil fardi, di salat yang wajib. Jadi salat wajib itu wajib dia berdiri. Kalau dia mampu, dia duduk, tidak sah salatnya. Tapi sebaliknya di salat sunnah, dia sengaja pun duduk di salat fardu, di salat sunnah, hukumnya sah karena salat sunnah. Tapi kalau salat fardu, dia mampu tapi dia sengaja duduk, tidak sah. Nah, sudah juga kita jelaskan kemarin. Apa kita jelaskan lagi ya? Jadi fala tajibu, maka tidak wajib qiyam fil nafilah. Kalau di salat sunnah tidak wajib berdiri. Tidak wajib berdiri. Tapi kalau salat fardu hukumnya wajib berdiri. Bal ya juzu, boleh duduk. Qu'udu, boleh dia duduk di salat sunnah. Walahu nisfu ajri, tapi pahalanya separuh. Dia mampu nih salat ba'diyah duduk sah tak sah. Cuman nisfu ajri, pahalanya separuh karena dia mampu. Tapi kalau dia memang masako, memang dalam keadaan sakit, kemudian dia salat sunnahnya duduk, tetap utuh pahalanya karena dia memang uzur. Tapi kalau dia sengaja tarawih nih, duduk mela 20 rakaat dari awal sampai akhir 23 sama witir, sengaja duduk, sah tak sah? Pahalanya nisfu, separuh. Kalau berdiri tadi 100, maka yang duduk 50. Nah, tapi sah tak sah? Cuman kalau di salat fardu, dia mampu berdiri, kalau dia sengaja duduk, tidak sah. La tasahu, tidak sah salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa kadzalika, demikian juga al-ittija, kalau dia berbaring, sah tak? Sengaja nih, malas aku duduk, berbaring wela salat sunnah, sah tak sah? Cuman walahu rubu'ul ajri, pahalanya 1/4. Tadi kalau duduk 50, maka kalau berbaring 25. Kalau dia memang mampu. Tapi kalau dia memang uzur, sakit nih, tiba-tiba dia pingin baring deh, memang tidak mampu untuk duduk atau berdiri, tetap utuh karena memang uzur. Tapi kalau dia memang mampu, atau dia pingin baring
Sah kalau di sholat sunnah, akan tetapi rubu'ul ajri, pahalanya seperempat. Wala yajuzu, tidak boleh al istilqa'u, terlentang, tidak boleh terlentang. Kalau dia mampu duduk, mampu miring, mampu miring ini kayak orang mayit dikuburkan tuh miring tuh sebelah kanan, Abdullah sebelah kanan. Dia mampu duduk, dia mampu baring, tetapi dia pingin terlentang, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Dia mampu duduk, dia mampu berbaring, jangan terlentang. Kecuali dia duduk tidak mampu, miring tidak mampu, boleh dia terlentang. Nah, berarti dia melangkahi dua perbuatan ini tidak boleh. Wala yajuzul al istilqa'u fin nafilah. Tidak boleh dia terlentang itu seperti ini, sengaja malas dia. Tidak sah. Karena dia mampu duduk dan mampu baring. Mampu miring tadi. Tidak sah dia terlentang. Lil qadri, karena dia mampu. Alal qiyami, dan berdiri dia mampu. Awil qaudi, dia mampu duduk. Awil ittija'u, dia mampu miring. Maka tidak sah kalau dia terlentang. Kemudian masalatun, ada satu masalah. Kalau kama qala Syaikhul Zubat ini syair ini nazam, dasar kita baca karena dia sampai pembahasan. Mata yajuzul qu'udu fi sholati fardhi, kapan diperbolehkannya duduk di fardu? Kapan diperbolehkannya? La yajuzu lahu, tidak boleh dia duduk qu'udu di salat fil fardhi illa, kecuali iza ajaza anil qiyam, kalau dia benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dia duduk. Nah, mampu tidak mampunya hanya dirinya yang tahu dan Allah. Kita tidak bisa menjustis atau menghakimi seseorang. Oh, dia tuh mampu, dia tuh kok sholatnya duduk. Nah, kita tidak tahu. Yang merasakan sakitnya, yang merasakan kesulitannya dia, dan yang tahu Allah. Jadi kita tidak boleh juga menjustis. Oh, dia kerja ini bisa, ini tidak bisa. Nah, bisa be ketika dia sholat penyakitnya kambuh. Nah, tapi kalau dia mampu sengaja duduk tidak sah. Allah Maha tahu. Allahu basyirun, Allah Maha melihat. Jadi dia mungkin bisa mengelabui manusia, tapi Allah tidak bisa dikelabui. Kemudian dobidul ajiz, ukuran tidak mampunya, an yatahallaqahu masyaqqatus sadidan. Secara hak dia memang masyaqqah sadid, yang sangat sulit. Beratnya kalau dia berdiri, bihaisu yakhafu, sekira-kira dia takut minha daripadanya, makzuran. Seperti mazurah tayamum. Kalau aku berdiri nih tambah parah, asam urat aku kalau aku berdiri nih tambah naik, pegal-pegal terkelisnya tambah parah. Nah, ini maka orang kayak gini tidak wajib berdiri di sholat fardu. Kaziyadatil marid, kalau aku paksakan berdiri, sakit aku tambah parah. Au bud'il sifa, atau bud'i itu lambat, sifa itu kesembuhan. Dia ada sakit nih. Kalau dia paksakan berdiri, bisa tidak bisa, cuma sakitnya tambah lama sembuhnya. Ini tidak wajib dia berdiri, boleh dia duduk. Au hudusi sainin, atau kalau dia paksakan berdiri, nimbul lagi penyakit yang baru, fahis, yang sangat sakit, timbul penyakit baru. Fi udwi, di dalam anggota yang zohir. Maka orang kayak gini boleh duduk. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Au faldil manfaati adwi, atau hilangnya kemanfaatan. Kalau aku paksakan tetap berdiri nih, nanti bisa-bisa penyakitnya tambah parah dan bagian zahir ini bisa hilang. Nauzubillah. Ini maka orang kayak gini tidak wajib berdiri, boleh dia duduk di sholat fardu. Au kanat masakotan, atau masakola tuhtahmilu, ada yang bisa apa nih? Tidak mengandung daripada kebiasaan. Maksudnya itu kebiasaannya kalau dia sehat-sehat kayak gini nih, kalau dia paksakan juga ada nimbulkan penyakit di luar kebiasaan hari-harinya. Ini maka tidak boleh. Indal Romli, kalau pendapat Imam Romli, ya juzulahu, ya jelisa diperbolehkan duduk, li haqqathu masyaqqatun yusibul khusu. Kalau dia paksakan, dia punya sakit nih. Sakit, kalau dia paksakan, kekhusuannya hilang karena dia sibuk nahan sakit. Nah, ujung-ujungnya sholat khusyuknya hilang nih. Nah, orang kayak gini boleh dia untuk duduk hilapu
Imam Ibnu Hajar pendapatnya khilaf. Nah. Kemudian kaifiyatu sholati iza ajaza anil qiyam. Tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Yang pertama, yusalli qa'iman, dia berdiri qa'iman munhanian. Dia memang bisa berdiri, cuma tidak sempurna. Berdiri itu kan punggungnya ansobu, lurus. Dia mampu berdiri, cuma tidak mampu sempurna. Bisanya cuma kayak gini. Nah, sah sholatnya karena memang dia dalam keadaan masakoh, dalam keadaan sulit, sah. Kemudian yang kedua, fa inna ajaza sholat ala rukbataini. Kalau dia tidak mampu juga berdiri atau miring kayak tadi, kayak gini tidak mampu, kayak gini tidak mampu, boleh dia sholat ala rukbah. Berarti sholatnya duduk. Sholatnya duduk, boleh. Fa inna ajaza, kalau dia tidak mampu juga, ajiz itu artinya tidak mampu. Maka dia boleh sholat qaidan, duduk, wal afdalu yakunu muftarisan. Afdalnya duduknya, sholatnya duduk, tapi duduknya iftiras, duduk tahiyat awal, namanya iftiras. Nah, Allahu Akbar. Lagi ketika ruku agak rendah dikit. Sami Allahu liman hamidah, kembali lagi sempurna. Allahu Akbar, sujud, mampu dia sujud, bagus sujud. Sujudnya. Enggak mampu dia untuk sujud, agak rendah di bawah ruku. Jadi ruku tadi ibaratnya segini, maka ketika sujud harus lebih rendah lagi. Nah, kalau mampu dia sujud, bagus sujud. Abdullah sujud. Nah, ini ada tata cara kaifiyah. Arabiyu yang keempat, fa inna ajaza sholati muntaji'an. Kalau dia memang tidak mampu itu duduk, boleh aja muntaji. Muntaji itu berbaring selayaknya mayit. Wal aula, yang paling afdal berbaringnya ala janbihil aiman, sebelah kanan. Jadi sebelah kanan. Misalnya ini kiblat, di situ arah kiblat, maka afdal dia sebelah kanan. Maaf, seperti ini, seperti mayit. Nah, sebelah kanan. Yang ini sebelah kanan, kayak mayit. Ini kiblat. Ini paling afdal. Kalau di sini dia sakit, kalau penyakit sebelah sini, bolehlah dia sebelah kiri. Cuman afdalnya sebelah kanan. Nah, ini paling afdal. Nah, itu tata cara yang keempat. Al-khamisu yang kelima, fa inna ajaza. Kalau dia memang ajiz, tidak mampu juga, salat mustalqiyan alal qafahu, maka dia boleh salat terlentang. Ini untuk orang yang sakit. Jadi kalau kita mengurus orang sakit, jangan suruh tinggalin sholat. Suruh sholat. Kalau tidak mampu pakai, ambil debu, pakai kertas lembar, tisu, kita tayamum kan. Kemudian kita cari posisi dia, bagaimana enaknya untuk dia sholat. Nah, kalau tidak mampu miring, boleh dia terlentang, menekuk. Nah, kalau dia bisa di sini kaji buat lekuan seperti ini. Biar dadanya sampai ke kiblat. Kasih bantal, ini kalau dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu juga, fayumi'u birosihi. Boleh dia sholat dengan kepalanya isyarah kepala. Tadi kalau dia tidak mampu seperti ini, maka dia boleh sudah baringin. Tidak mampu juga berbaring untuk bergerak, boleh dia sholat pakai isyarat. Pakai isyarat ro'si kepala. Dia berbaring, rukuknya Allahu Akbar, naik dikit, sujudnya Allahu Akbar, kembali lagi. Pakai isyarah kepala. Ingat kalau rukuk lebih rendah daripada berdiri, sujud lebih rendah daripada rukuk. Bayangkan, tidak ada celah untuk meninggalkan sholat. Makanya perintah wajib sholat itu di malam Rajab, 20 Rajab itu, saking kewajiban itu, as-sholati, sholat itu kedudukannya antara jasad, al-jasad ala ra'sih, bagian kepala dan jasad. Kalau orang itu tidak punya tangan, masih hidup. Tidak punya kaki, masih hidup. Tapi kalau orang itu tidak punya kepala, maka mustahil untuk hidup. Itulah kedudukan sholat itu, bagikan anggota badan ini kepala. Jadi kalau orang yang sudah meninggalkan sholat, dia telah memenggal agamanya sendiri. Kalau perintah rukun Islam yang lain, puasa wajib tak? Bagi yang
mampu. Musafir tidak wajib puasa, cuma wajib qada. Sakit tidak wajib puasa, cuma wajib kok qada. Zakat wajib tidak? Wajib bagi yang mampu. Tidak mampu dia jadi mustahik, wajib yang menerima. Pergi haji wajib tidak? Rukun Islam yang kelima. Wajib bagi yang mampu. Nah, kalau sholat tidak ada celah untuk meninggalkan. Tidak ada air tayamum. Tidak bisa bergerak tegak duduk. Tidak bisa duduk ya sudah miring. Tidak bisa miring telentang. Tidak bisa juga pakai isyarat rasul. Kalau tidak bisa juga, jadi kalau dia tidak bisa juga dibawa lagi tingkatnya. Fa inna ajaza yang keenam, kalau dia tidak mampu juga, auma bi ajafanihi, maka boleh dia pakai isyarat. Pakai isyarat mata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau memang tidak bisa lagi, pakai mata. Yang terakhir, fa inna ajaza ajro, kalau tidak mampu juga dia dengan semua tadi, dari bergerak sampai mata pun tidak bisa dia, ajro arkanal salati ala qalbi. Pakai dalam hati, membayangkan dia ruku, membayangkan dia sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, di dalam hati. Kapan gugur sholat? Sikok sudah mati. Sudah mati baru tidak ada lagi sholat. Nah, saking kedudukan sholat itu bagaimana? Tidak ada celah untuk meninggalkan. Kalau rukun Islam yang lain masih bisa kita tinggalkan. Puasa tidak mampu tidak wajib. Zakat wajib bagi yang mampu, tidak mampu bahkan jadi mustahik. Haji yang mampu tidak mampu tidak wajib haji. Tapi kalau sholat tidak ada celah, al awali yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang pertama kali yang paling dihisab adalah sholat. Makanya dalam Islam itu wajib mempelajari fikih, ini wajib. Imanuddin, tiang daripada agama itu salah satunya ilmu fikih. Bahkan di dalam kitab Imam Ghazali itu banyak yang diponis mereka menuntut, ya Rob aku sholat, karena sholatnya tidak sah. Dulu Nabi pernah halaqah seperti ini. Sahabat sholat, Nabi lagi majlis seperti ini. Assalamualaikum kata sahabat, kata Nabi, irji usolli, ulangi sholat engkau. Ulangi lagi sampai salah sama orang 3 kali. Kalau kata ulama, seandainya sahabat itu sudah 3 kali tidak nanya, mungkin dia akan sholat terus sampai berjam-jam sampai pulang rakaat. Kemudian dia nanya, ya Rasulullah, kenapa aku disuruh ulangi? Fa innaka lam tusalli, kata Nabi, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal sholatnya di depan Nabi, padahal dia ada rukun. Karena sholat itu ada syarat, ada rukun-rukun yang wajib terpenuhi. Bayangkan sholat depan Nabi, Nabi selalu ulangi sampai 3 kali. Berarti ada hal yang tidak terpenuhi. Maka orang yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya belum dikategorikan sholat. Bayangkan umroh itu hukumnya sunnah. Kita mau umroh ada manasik, pelatihan, rukun-rukunnya harus kita kerjakan, harus kita kenal. Padahal itu sia-sia ibadah kita. Padahal hukumnya sunnah. Sholat yang wajib tiap hari kita lakukan dari balik sampai mati, ini bakalan hisab. Yang wajib kita meningkatkan kualitas kita di dalam ibadah. Kemudian, jadi yang terakhir tidak bisa juga pakai qalbi, dalam hati, sholatnya dalam hati. Terserah kadang gimana pun dalam hati. Allahu Akbar, ngebayangin ruku, tidak. Luar biasa, saking pentingnya. Tidak ada celah untuk meninggalkan sholat. Kalau yang fardu lainnya masih bisa kita tinggalkan. Kemudian masalah tuh lau sholat qaidan. Seandainya ada orang yang sholat qaidan, dia duduk. Summa amkanu qiyamu ba'dal ajiz. Kemudian dia berdiri. Karena dia setelah itu ajiz tidak mampu. Jadi kemudian dia sholatnya duduk. Kemudian dia berdiri. Setelah dia tidak mampu tadi dia berdiri. Hal yajibu alaihil qiyami amla? Apa dia wajib berdiri atau tidak? Dia duduk nih, tiba-tiba dia merasa hilang sakitnya. Lagi duduk sholat tadi pertama kan sakit nih. Ketika dia sudah sholat dia merasa nih agak enak nih. Tidak ada terasa sakit nih. Nah, ditanya sama ulama, hal yajibu alaihil qiyam amla? Am itu atau artinya. Apakah dia wajib berdiri atau tidak? Dijawab kata ulama, yajibu alaihi qiyam, wajib dia berdiri, jangan keenaan duduk bela, batal sholatnya. Ini kadang keliru, ini pentingnya ilmu. Nah, karena dia merasa sakitnya di awal, terasa enak. Dah duduk bela, tanggung gitu dia kan. Nah,
batal salatnya. Kata ulama yajibu alaihi qiyam. Wajib dia berdiri. Nah, wa kadzalika demikian juga izakalnan apabila dia muttajian, salatnya miring. Summa amkanu, kemudian dia memungkinkan qauda. Kemungkinan dia kayaknya ketika baring ini sudah 1 rakaat agak enak nih. Agak enak. Memungkinkan dia untuk duduk. Au sholat mustaliqayan, atau dia sholat terlentang. Summa amkanahu, kemudian dia memungkinkan untuk intaji miring. Maka wajib dia duduk. Tadi dia miring nih. Setelah 1 rakaat dia merasa agak enak nih, bahu nih, kaki nih. Nah, maka dia wajib tinggal lagi posisi gini, tinggal dia langsung duduk Terusi rakaatnya menghadap kiblat tetap. Nah, sah. Nah, atau dia terlentang. Pas dia merasa 1 rakaat, sakitnya udah merasa nyerinya agak hilang. Pertama juga nahan sakit, terlentang lagi baring tuh. Pas di rakaat kedua dia merasa udah hilang denyutan sakitnya. Nah, orang kayak gini wajib dia duduk. Dari terlentang dia wajib dia duduk. Serah duduknya, mau duduk seperti bersilo, mau duduk iftiros, pokoknya semampu dia amkan, sekira-kiranya mampu yang dia bisa. Nah, jadi ada syarat-syaratnya mau duduk, memang benar-benar masyakoh, sulit, jangan duduk bela. Boleh tak boleh, tapi di sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sengaja pun tak apa-apa dia duduk. Cuma ingat pahalanya nisfu, separuh. Kalau dia mau baring, rubu, 1/4. Kalau dia mampu duduk, dia mampu miring, tapi dia terlentang tidak sah. Nah, itu rukun sholat yang ke-3. Sekarang kita masuk ar-rabi'u, rukun sholat yang ke-4, yaitu qiraatil Fatihah, membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sah sholat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Surah sunnah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Saya dapat pahala. Nun yang lah dapat alif. 1 hurufnya dapat. Nah, yang wajib Al-Fatihah. Karena wajib, karena rukun. Watajibu fi kulli raka'atani. Wajib di setiap rakaat salat wajib dia membaca Al-Fatihah. Sawa'an kana sholati fardhon am naflan. Mau salat fardu, mau salat sunnah. Alal imam wal makmum wal mufrad. Mau dia salat jadi imam, mau dia salat jadi makmum, mau dia salat sendirian, wajib membaca Al-Fatihah. Nanti ada sikok gugur Al-Fatihah ketika menjadi masbuk. Tapi ada syarat-syaratnya nanti pembahasannya. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah karena tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Syurutul Fatihah, syarat di dalam Al-Fatihah isna asyara, ada 12. Al-awal tertib itu berurutan. Dari kata rotaba yuratibu. Tertib artinya berurutan. Fa iza akhalla bi tartibi ma'al adami taghairil makna lam tujzi'atu fa ya'udu murattaban li tasiha qiraati. Kalau dia akhalah merusak, apabila dia merusak ditartib, tertibnya dirusak. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan tertibnya rusak. Tertibnya dirusak. Ma'al taghairi bersama, tapi dia tidak ada adami, tapi dia tidak merubah makna, cuman tertibnya dirusak. Lam tujizau. Ini tidak boleh. Faya idu murataban, wajib dia ulangi lagi. Untuk litasiha qiraatuhu, wajib diulangi lagi. Misalnya dia lupa, bisa terjadi. Manusiawi. Imamnya lupa, lagi banyak masalah. Tanggal 1 masuk, telepon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kaget si mamu. Alhamdulillah. Jadi kalau dia mau alhamdulillah,
Oh dia lagi alhamdulillah. Ingat juga itu, jangan imam Fatihah batal, jangan kayak gitu. Jangan subhanallah. Sambung alhamdulillahirabbil alamin. Dia ingat, oh iya, lupa alhamdulillah, diulangi. Nah, wajib diulangi. Tidak dianggap yang merusak tertib, tidak dianggap. Tapi dia tidak merubah makna. Wa iza ahala tertib, kalau dia merusak tertib, ma'al taghayyur makna, bersamaan dengan merubah makna, batalat salatuhu, salatnya batal, wajib diulangi salatnya dari awal. Usolli fardhu maghribi tadi, wajib diulangi lagi. Kalau tadi tertibnya dia tuh menghilangkan tertib, yang bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazi, kan alhamdulillahnya hilang. Kemudian dia ingat, oh iya, kok langsung sini nih? Wajib diulangi lagi Al-Fatihah. Soalnya tidak batal. Cuman ulangi lagi Al-Fatihah. Tapi kalau dia tertibnya hilang, tidak beraturan, kemudian merubah makna. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan tasdidnya hilang nih. Maknanya berubah. Maka kemarin kita jelaskan kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, kepadamu lah aku minta pertolongan. Tapi kalau dia pakai tasdidnya dihilangkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak. Tapi tasdidnya hilang, tidak ada penekanan. Nah, ini maknanya berubah, hanyalah kepada mula matahari aku menyembah dan kepada mula matahari aku minta tolong. Nah, kalau kayak gini, batalat salatuhu. Salatnya batal. Solusinya gimana? Ulangi lagi salatnya, takbirnya diulangi sama niatnya lagi. Nah, kalau kebetulan imamnya kayak gitu, kita wajib niat mufaroqah. Karena tasdidnya udah ganti, maknanya berubah. Tertibnya udah hilang, cuman maknanya berubah. Siratal za, tidak ada decisan. Siratal ladzina zi jadi huruf zai. Di huruf Al-Fatihah tidak ada huruf zai, yang ada za. Za dibawahi zi. Siratal ladzi lidah, posisi lidah di langit-langit atau ke gigi. Za. Bukan zai. Kalau zai kan beda. Nah, ini maknanya, dan merubah huruf. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-mu'ala. Tidak boleh jeda terlalu lama, nanti al-mu'ala fayaduru iza fasala bainal ayatiha ziyadatul ala sukutun nafas. Tidak boleh, maka menjadi suatu mudarat kalau diamnya terlalu lama. Ya mu'ala, diam nih, mu'ala itu kan langsung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini mu'ala. Kalau tidak mu'ala, contoh tidak mu'ala, alhamdulillahirabbil alamin, menung dia salat. Nah, lebih dari 2 napas, lebih daripada 1 napas, maka sarannya terpenuhi, wajib diulangi lagi. Soalnya tidak batal, cuman Al-Fatihahnya diulangi lagi. Karena telah memutus Al-Fatihah. Soalnya tidak batal, cuman diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ulangi lagi. Itu syarat yang kedua. Syuratul salis, syarat yang ketiga, mura'atul hurufiyah, menjaga setiap huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Kalau askoto harfan, sani dia menggugurkan satu huruf, dia digugurkan. Wahidan batalat salatuhu, maka salatnya batal. Contohnya dia menghilangkan alhamdulillah. Kan tasdid alhamdulillah. Nah, lamnya dihilangkan, tasdidnya dihilangkan. Batalat salatuhu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi tasdid dalam Al-Fatihah jago. Hurufnya jangan dihilangkan, maka batal salatnya. Kalau jabatan, ya ulang lagi sholatnya. Wajib diulangi. Bukan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah tadi, tertibnya sama diam terlalu lama, baru diulangi. Tapi kalau diam terlalu lama tadi batal. Wajib diulangi Tapi kalau dia merubah makna, batal, maka diulangi lagi. Nah, kalau dia menggugurkan satu hurufnya maka batal sholatnya, wajib diulangi. Wa kadzalika, demikian juga lau abdala, kalau dia mengganti harfan bi harfin, mengganti satu huruf lain dan huruf lain. Contohnya walad dallin dad, walad zallin za, diganti menjadi za, batalat salatu, salatnya batal. Jadi solusinya gimana? Diulang nih salatnya. Nah, mengganti hurufnya. Kayak za tadi kan diganti zai.
Siratal ladzi diganti siratal ladzina an'am, pingin fasih tapi mengganti huruf za jadi zai. Pingin fasih tapi terganti hurufnya, maka batalah salatuhu. Siratal ladzi za, siratal ladzi zi, tidak ada decisan. Dibuatnya siratal ladzina an zi jadi z. Ingat be, zai sama za. Za tidak ada decis. Kalau zai ada decis. Zai. Nah, itu perbedaan. Nah, kalau dia abdalah harfan biharfin mengganti huruf lainnya dan huruf lainnya. Nah, maka batal sholatnya. Kemudian syurutur rabi, syarat yang keempat, mura'atu menjago, mura'ah itu menjago, makanya mura'ah menjago, mura'atul nafas menjagoi bawah dirinya. Nah, ini menjago tasdid. Mura'atu tasdida tiha, menjago tasdid di dalam al-Fatihah. Jadi al-Fatihah itu ada tasdidnya. Dulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Enak kan hilang tasdid. Alhamdulillah, bukan sebenarnya kan alhamdulillahi rabbil alamin, ada tasdid. Falau khaffafa, seandainya meringankan, musaddadan, tasdidnya diringankan. Iyyaka na'budu wa dibuatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringan enggak? Tasdidnya tapi hilang. Nah. Lam ya'udu bi qiraatihi, maka tidak dianggap dia membaca. Lam yu'tada, tidak dianggap bi qiraati, belum dianggap baca al-Fatihah. Karena tasdidnya tidak ada. Falai, maka atas dia an ya'idahu, mengulang musaddadan, tasdidnya diulang lagi. Tasdidnya diulang lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat nih, tasdidnya hilang. Ulang lagi. Iyyaka yang ini sebelum dianggap. Jadi ulangilah lagi. Nah, tasdid dalam Fatihah. Wa amma iza saddada, dan adapun kalau tasdidnya muhaffafan diringankannya lagi, batalat salatuhu, batal salatnya inta ghairu makna. Kalau pas yang diringankan tasdidnya, dihilangkan tasdidnya, maknanya berubah batalat salatuhu. Kalau tadi dia ringan tapi tidak merubah makna, wajib diulangi ya, misalnya yang berarti bukan iya karena budiakan nasta'in, kalau itu otomatis batalan karena merubah makna. Contohnya alhamdulillah, benar kan? Alhamdulillah ada tasdid. Nah, kalau ini dia lupa, wajib diulangi al-Fatihahnya karena belum dianggap. Tapi kalau tasdidnya diulangi, pas kalimat tasdidnya diulangi berubah makna, batalat sholat, maka sholatnya batal. Berarti yang dilapas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tasdidnya hilang, batalat sholatuhu. Inta ghairu makna, kalau dia merubah makna. Ini kan merubah makna nih. Man alima, dan dia tahu, wal amda, dan sengaja. Nah, wa ila, kecuali kalau dia belum tahu, lam tabtul, sekarang tidak batal, sekarang ini tidak bisa. Nanti syarat-syaratnya banyak, karena dia baru masuk Islam, belum belajar, tidak ada ulama di situ. Kalau sekarang kan tidak, majelis ilmu banyak di mana-mana. Nah, wajib dia mempelajari syarat-syarat di dalam Fatihah. Kalau sekarang tidak dimaafkan lagi karena sudah banyak akses untuk belajar itu banyak media atau langsung mubasyarah kayak gini majelis begitu banyak. Kemudian al-khamisu yang kelima, an la yaskuta saktan tawilan wala qashiran biqasidu biha qat al-qiraah. Tidak boleh diam dengan diam yang tawil terlalu banyak, wala qasir juga tidak boleh, pendek tidak boleh. Tapi kalau pendek ini kalau dia niat biha qat'ah, ingin memutus qiraatil Fatihah. Kalau dia pendek tapi tidak mau niatnya tidak memutus, sah.
Tapi kalau dia pendek, niatnya memutus, tidak sah, batal. Tapi kalau dia diam terlalu lama, maka wajib diulangi sholatnya tadi. Diulangi Al-Fatihahnya. Kemudian yang keenam, qiraati, wajib dia membaca kullu ayatiha, setiap ayat Al-Fatihah tersebut wajib dia membaca basmalah, bismi, karena mazhab kita Imam Syafi'i, ayatil Fatihah, bismillah itu min ayatil Fatihah, bagian daripada ayat apa? Jadi kalau ada imam tidak baca bismillah ketika Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia masih sirsa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, masih sah karena ada baca Al-Fatihah. Cuman sunnahnya kita zahar. Tapi kalau dia tidak baca sama sekali, sholatnya tidak sah kalau mazhab Imam Syafi'i. Karena Al-Fatihah bismillah itu termasuk ayat bagian Al-Fatihah. Kemudian ada mulahni, tidak boleh merusak muhil daripada yang dirusaknya maknanya. Kaan sebagaimana yakula dia mengucapkan na'an amtu, tidak boleh, batal, tidak boleh, tidak salah Fatihahnya. Harus na'an amta atau na'an amti, tidak boleh. Bidoma tak, tanya di doma kan ya. Au kasyriha, dibaca kasyro, maka tidak boleh. Fatabtulu sholatuhu biha, maka sholatnya batal. Jadi yang benar na'an amta, na'an amta. Jangan nangam-ngam, salah ya, keliru ya. Nanti ada syarat-syarat kalau mau masalah umi, di syarat berjamaah. Salah satu yang jadi imam tidak boleh umi. Kalau umi dia sudah belajar, memang lahjah itu bawaan lidahnya memang lahir seperti itu, sudah belajar tak mampu juga, sholatnya sah untuk dia. Tapi yang fase bermakmum sama dia tidak boleh. Nanti ada syarat-syarat itu pembahasannya di syarat-syarat qudwah, syarat-syarat berjamaah.